Ritual keagamaan merupakan salah satu kajian yang unik karena ritual keagamaan masih bisa kita lihat sampai hari ini. Terutama di Bali sendiri memang sampai hari ini ritual keagamaan itu masih dilakukan. Dan ritual keagamaan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus masih banyak ditemukan dan dilakukan sampai hari ini. Hal ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan ritual keagamaan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus. Selanjutnya, mengapa Raja Jayapangus? Hal ini dilatar belakangi oleh adanya ungkapan bahwa Raja Jayapangus seorang pemimpin yang mengutamakan ritual keagamaan, dan selain itu raja ini berkuasa sejak tahun 1099 Saka sampai 1103 Saka. Disebutkan sebagai penguasa tunggal di seluruh wilayah Bali, setungkap Bali Dwipa Mandala yang terdiri dari 7 negara bawahan Saka Negara. Dan hal ini ditemukan pada prasasti pertama, pada prasasti Mantring A yang menyebutkan terkait dengan nama Raja Jayapangus. Kemudian dalam penelitian ini, saya menggunakan 47 cakep prasasti, dan di sana dikaji terkait dengan istilah-istilah yang disebutkan yang berhubungan dengan ritual keagamaan. Latar belakang pelaksanaan ritual keagamaan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus. Ritual keagamaan biasanya dilakukan untuk mengekspresikan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam prasasti yang disebutkan, dalam prasasti Raja Jayapangus disebutkan beberapa ritual yang bertujuan untuk persembahan kepada Tuhan, kemudian persembahan kepada leluhur, menyelaraskan alam semesta, persembahan untuk orang yang sudah meninggal, dan menyelaraskan hubungan antar manusia. Dan hal ini masih ditemukan sampai hari ini di Bali, khususnya pelaksanaan pancayadnya yang berhubungan dengan dewa yadnya, yaitu hubungan persembahan kepada Tuhan, kemudian fitrayadnya yang berhubungan kepada leluhur, kemudian resiyadnya yang berhubungan kepada para resi, manusayadnya yang berhubungan dengan ritual kepada manusia, dan kemudian butayadnya yang berhubungan ritual keagamaan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus bersifat beragam. Terdapat istilah upacara dan upakara. Istilah upacara merujuk pada sebuah ritual keagamaan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus. Dan upakara merujuk pada alat atau media yang digunakan untuk mendukung upacara tersebut. Meskipun saya mengakui bahwa ritual keagamaan tidak bisa kita jelaskan secara gamblang bagaimana caranya mereka melaksanakan ritual pada masa pemerintahan Raja Jayapangus, karena memang penyebutannya hanya istilah saja. Tetapi saya mencoba mengkaji istilah-istilah tersebut dan dilihat dari perspektif ritual keagamaan yang dilaksanakan di Bali pada saat ini. Ritual keagamaan yang bertujuan untuk persembahan kepada Tuhan. Pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait dengan ritual keagamaan yang berhubungan dengan Tuhan, yang disebut dengan dewa yadnya. Nah, di dalam prasasti Raja Jayapangus ditemukan istilah pajapujan. Istilah pajapujan ditemukan pada prasasti Cempaka A nomor 631 pada lembar 3B baris keempat sebagai berikut. Mohon izin untuk membacakan isi prasasti. Taninya ikang rame nicampage apan cetantra ri kawakanya juga. Yan hane pajapujan utusan de sang Prabu mari desa ritumpuh yang amra cite kunang sakwe. Yang terjemahannya, dari desa Campaga, karena desa Campaga patuh menjalankan peraturan yang baik di desanya sendiri,
Andai kata ada upacara pemujaan Pajapujan, utusan Baginda Raja yang datang dari Tumpuyang supaya membersihkan segalanya. Istilah Pajapujan yang dimaksud dalam prasasti memang tidak dijelaskan secara langsung bahwa ritual tersebut diperuntukkan untuk Dewa Yadnya atau Tuhan. Tetapi jika dilihat dari konteks sekarang ini, Pajapujan yang dimaksud adalah ritual yang berhubungan dengan Tuhan. Dan hal yang istimewa dari prasasti ini adalah di mana Raja Jayapangus sendiri memberikan kebebasan kepada Desa Cempaka untuk melakukan upacara pemujaan atau Pajapujan. Kemudian istilah yang kedua yaitu wali. Wali dalam prasasti dimuat pada prasasti Sembiran C. Baris keempat, Nire Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus yang hanya bawah pohon rambutan itu kan mumah ikan alapan. Kamu Kak di situ tuh. Terjemahannya, beliau Paduka Sri Maharaja Jayapangus jika ada tempat suci, dukun atau balian bertempat tinggal di desanya tidak dipunguti kewajiban mengaturkan wali di Pujo. Dalam prasasti ini menjelaskan bahwa upacara atau wali yang dilaksanakan pada masa itu bertempat di Pujung. Sehingga hal ini bisa dikontekskan terkait dengan pelaksanaan ritual tersebut. Jika dilihat dari perspektif hari ini di Bali, wali yang dimaksud adalah upacara yang bertujuan untuk Dewa Yadnya atau kepada Tuhan. Wali sendiri yang dimaksud yaitu upacara yang menunjukkan kesucian atau keutamaan. Selanjutnya, penyebutan Yasa Yadnya. Penyebutan Yasa Yadnya ditemukan pada prasasti Sukawana B nomor 624 dengan isinya Madharma Budi Ami Jalakan Yase Karti Patani Baganjing Tan Pamuite Ring Yadnya Muang Ring Pacaraka Haji Tan Kena Watun Paganjing Yan Hindu. Terjemahannya, Dharma Budi atau orang yang berbudi luhur menyelenggarakan upacara atau yasa pada bulan Kartika, Kapat, tidak dikenakan baganjing, cukai bagi orang yang membuat baganjing atau bangsal, tidak meminta izin upacara kepada pacaraka haji, petugas kerajaan yang mengurus upacara, tidak dikenakan batun atau iuran baganjing jika menggunakan icuk. Keistimewaan dari prasasti ini adalah penyebutan terkait dengan waktu upacara dilaksanakan, yaitu pada bulan Kartika, kemudian penyebutan terkait dengan orang yang mengurus upacara, disebut dengan pacaraka haji. Pada prasasti ini sudah jelas disampaikan bahwa terjadinya ritual keagamaan dengan istilah yase atau perbuatan untuk melaksanakan yadnya, dan yadnya yang artinya korban suci tulus ikhlas. Selain ritual keagamaan, disebutkan juga terkait dengan upakara. Upakara yang dimaksud yaitu media yang digunakan sebagai pendukung dari upacara tersebut. Atau kalau di Bali disebut sebagai banten. Upakara yang pertama yaitu tentang saji-saji. Istilah saji-saji ini banyak sekali ditemukan pada prasasti Raja Jayapangus dan tetapi memiliki konteks yang hampir sama, sehingga saya mengambil salah satu prasasti yaitu prasasti Nongan B, Landih B, lembar 2B, baris kelima, yang berisi terkait dengan Tatahil Jawa Haji, Teke Ring Mage Mahanawami, Salwiran ing saji-saji prakara, Batun Palbur ing Ambar Manahure, Masaka 5, Tan Kena Tamuan Pace. Terjemahannya, pembayaran Jawa Haji atau pajak sampai pada bulan Maga, hari ke-9 yang besar, segala macam persajian dan sebagainya, Batun Palbur disambar, membayar 5 masaka, tidak dikenakan temuan nama sejenis paja atau pacaksu. Pada prasasti ini disebutkan terkait dengan pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak tersebut juga dilengkapi dengan persajian atau disebut dengan saji-saji prakara.
Yang kedua yaitu daksina. Kata daksina atau istilah daksina ditemukan pada prasasti Buahan E, lembar 2B baris ketiga. Adapun isi dari prasasti tersebut yaitu kenanya ring pakiran kiran sang ademak akmitan tumarime ye ngangkane tan kena daksina. Temuan-temuan sakweh ning saji-saji saptakara mangkane tepakannya tahile watun kalbu. Yang terjemahannya diterima oleh petugas pemungut dan pengumpul pajak, tidak dikenakan daksina, temuan dan segala sajian-sajian selengkapnya. Istilah daksina dalam ritual upakara itu sampai hari ini masih digunakan di Bali. Daksina disebut sebagai simbol dari buana agung atau alam semesta yang banyak digunakan untuk melaksanakan ritual, baik itu ritual dewa yadnya, manusia yadnya, buta yadnya yang berhubungan dengan sebuah ritual keagamaan. Namun, ada perspektif berbeda terkait dengan istilah daksina ini. Ada yang menyebutkan bahwa daksina yang dimaksud adalah pembayaran pajak kepada guru atau raja. Tetapi dalam konteks dalam prasasti Buahan E, itu diiringi dengan kata-kata temuan-temuan sakweh ning saji-saji saptakara atau temuan-temuan dan segala saji-sajian selengkapnya. Sehingga kemungkinan besar daksina yang dimaksud adalah media atau sesajen yang digunakan pada masa pemerintahan Raja Jayapangus. Secara garis besar memang kita tidak bisa menguraikan bagaimana ritual tersebut dilaksanakan, tetapi istilah-istilah tersebut bisa kita gunakan sebagai petunjuk bahwa pada masa pemerintahan Raja Jayapangus dilaksanakan ritual-ritual keagamaan dan pelaksanaannya masih dilakukan sampai hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.